Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang Bu Nola. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, dalam keadaan yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Nah ini saya dengar nih Bu Sinta mau mengadakan coaching ya? Iya Bu. Oke Bu. Nah sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada sedikit nih yang ingin saya sampaikan Bu. Iya. Boleh Bu? Boleh, silakan Bu. Begini Bu Sinta, nanti saya akan mengamati dalam proses coaching yang akan Bu Sinta jalani nanti, yaitu antara Bu Sinta dengan coaching itu selama proses coaching. Apakah coaching ini dilaksanakan sesuai tidak dengan alur Tirta seperti itu ya Bu? Nah seperti kita ketahui yang mana itu alur Tirta itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah dan juga nanti apakah Ibu Sinta ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, kemudian sehingga proses nanti bisa berjalan dengan maksimal. Nah kemudian nanti saya juga akan mengamati jawaban dari si coach ini, apakah dia sudah sesuai belum dengan pertanyaan yang sudah diberikan, dan juga nanti jangan lupa ya Bu, sesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu. Ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Nah Ibu ada sedikit nih pertanyaan dari saya Bu Sinta. Yang pertama itu mengenai kompetensi. Kira-kira kompetensi coach apa nih yang akan Ibu kembangkan nanti di dalam proses coachingnya Bu? Iya, baiklah Bu Nola. Untuk pertama kali ini saya mungkin akan mengembangkan kompetensi inti yang seperti sama-sama kita ketahui. Kompetensi inti dari coaching adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif Bu, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, begitu Bu. Oke. Nah kompetensi yang spesifik nih yang mana nih akan Ibu kembangkan Bu Sinta? Iya, kalau yang paling spesifik menurut saya pada kesempatan coaching kali ini saya akan mengembangkan yang mendengarkan aktif mungkin terlebih dahulu Bu Nola. Oke. Berarti ini Ibu fokusnya nanti kepada mendengarkan aktif ya Bu? Iya sekali itu Bu. Nah kira-kira indikator pencapaiannya ini seperti apa nih Bu? Tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti? Iya, tujuan yang ingin saya capai dalam proses coaching ini ya, pertama saya berharap nanti proses coaching ini berjalan sesuai alur kita begitu. Kemudian saya bisa menggali kemudian saya bisa menggali ide, kekuatan, potensi yang dimiliki oleh coach saya. Nah, tujuan akhirnya tentu bisa menyelesaikan permasalahan yang dia alami begitu. Oke, baik, bagus sekali ya Bu ya. Saya rasa cukup dulu ya Bu dari proses observasi kita ini. Silakan nanti Ibu Sinta lanjutkan proses coachingnya dengan si coaching. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan baik dan Sinta ya. Tanya Bu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Ya Bu ya. Kasih Bu, kabarnya Bu? Alhamdulillah. Kita duduk Bu. Kasih ya Bu. Gimana Bu sih Bu hari ini Bu? Alhamdulillah tidak sibuk seperti yang Bu lihat hari ini. Oke. Ada apa ini Bu? Iya Bu. Jadi saya ketemu Ibu kesini nih ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan nih sama Bu Sinta. Iya ya. Mengenai apa itu kalau boleh tahu Bu ya? Ya mengenai ya apa namanya tuntutan kita sebagai seorang karyawan. Oh begitu. Ya. Jadi kalau boleh tahu Bu ya, tujuan kita berdiskusi ini nantinya apa Bu ya? Ya tujuannya nanti saya berharap nih Bu dengan coaching kita kali ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya di mana tuntutan yang kita ketahui bahwa saya sebagai seorang karyawan di perusahaan ya Bu, di mana saya juga sebagai seorang guru yang mengajar siswa atau dikatakan benda hidup lah seperti itu ya Bu. Namun agak bertolak belakang sedikit dengan tuntutan dari perusahaan terhadap kinerja saya sebagai seorang guru seperti itu. Iya. Menarik sekali saya dengar permasalahan Bu ya. Cuma saya berharap nanti setelah kita diskusi ini Bu ya akan menemukan solusinya begitu sehingga Ibu merasa lega, tidak ada lagi yang membebani pikiran Ibu ya. Nah Bu ya, dari tadi saya dengar ini baru permasalahan secara umum mungkin Bu ya. Kalau boleh tahu nah secara detailnya coba diceritakan dulu. Ya baiklah Bu ya.
jadi saya tidak bisa memastikan bahwa misalnya anak saya di tahun ini itu luar biasa pintarnya misalnya seperti itu ya. Saya tidak bisa menjamin bahwa di tahun-tahun berikutnya, di tahun yang akan datang, saya akan selalu mendapatkan siswa yang selalu pintar seperti itu, Bu. Itulah yang menjadi kekhawatiran bagi saya bahwa apalagi di tahun ini, Bu. Memang di tahun sebelumnya itu saya mendapatkan siswa yang umumnya sekelompok itu anak yang patuh, yang pintar dan rajin seperti itu. Namun di tahun ini saya mendapatkan siswa itu benar-benar yang sangat menguras emosi, menguras tenaga seperti itu. Seperti mereka yang belum bisa move on dari masa TK-nya seperti itu. Jadi udah 3 bulan berjalan ini, Bu, anak saya itu masih belum bisa fokus untuk belajar seperti itu, Bu. Jadi itulah yang membuat saya merasa beban seperti itu. Nah, dari tuntutan perusahaan harus memberikan yang terbaik lah selalu seperti itu. Kalau tidak mungkin menjadi catatan khusus bagi pribadi saya seperti itu. Jadi saya merasakan ada beban bahwa jika nanti anak saya nanti mendapatkan nilai yang rendah, misalnya seperti itu, atau rata-rata kelasnya rendah, itu saya mungkin merasa takut, minder, atau merasa menjadi guru yang kurang berhasil seperti itu. Dengan adanya tuntutan yang luar biasa dari perusahaan seperti itu. Iya, sejauh ini saya sudah bisa menangkap permasalahan Bu ya. Memang benar Bu ya, seperti yang kita ketahui, anak-anak kelas 1 itu memang mungkin masih dalam tahap masa peralihan begitu Bu, dari TK menuju ke SD begitulah Bu ya. Nah, saya memaklumi bagaimana perasaan Bu Gea saat ini memang begitu berat berarti Bu. Memang dilema begitulah yang Ibu rasakan mungkin Bu ya. Nah, setahu saya kalau misalnya pikiran kita sebagai seorang guru itu terbagi begitu Bu, ketika masuk ke kelas mungkin kita nggak akan maksimal begitu mengajar Bu ya, terutama permasalahan yang Ibu hadapi dengan perusahaan yang memang notabene mungkin tempat Ibu bekerja yang memberikan pekerjaan gaji begitulah kalau kita bilang secara kasarnya Bu ya. Nah, saya tahu mungkin kalau Bu Gea membiarkan masalah ini berlarut-larut, saya rasa Bu Gea juga akan mungkin lama-lama akan merasa semakin down atau tertekan begitulah Bu ya, karena beratnya beban yang dirasakan. Begini Bu Gea, untuk Bu Gea sendiri, kira-kira apa ini indikator keberhasilan dari yang Ibu harapkan pada proses masalah ini Bu? Kalau saya berharap Ibu dari coaching ini kita bisa menemukan solusi bahwa saya ingin perusahaan itu tidak ada tuntutan seperti nilai gitu Bu. Kan itu kalau nilai itu sebenarnya kan itu angka pasti ya, angka pasti. Sementara objek yang kita hadapi ini adalah siswa. Benda hidup seperti ini yang selalu akan berubah-ubah, karakternya berubah, sifat dan namanya semua berubah seperti itu. Nah, sementara untuk tuntutan nilai, saya tidak bisa memastikan anak ini akan selalu mendapatkan nilai yang bagus seperti itu. Jadi yang saya inginkan adalah solusi agar semua permasalahan saya ini teratasi. Jadi saya tidak lagi merasa ada beban dari tuntutan perusahaan yang seperti itu. Iya, jadi saya juga merasakan betapa mungkin dilemanya Bu Gea. Di satu sisi yang kita hadapi ini bukan benda mati ya, benda hidup yang selalu mengalami perubahan. Dan di satu sisi lagi mungkin pihak perusahaannya bukan dari pihak orang yang dibilang bisa mengetahui tentang dunia pendidikan begitu. Nah, memang begitu sulit gitu ya menjelaskan bahwa nilai itu bukan satu patokan. Angka yang kita dapatkan, yang kita berikan kepada siswa bukan sepenuhnya gambaran keberhasilan dari siswa. Baiklah Bu Gea, sepanjang permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, saya bisa menangkap bahwa permasalahan ini begitu membuat Ibu Gea dilema. Nah, saya yakin Bu Gea sudah membuat rencana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau boleh tahu, rencana apa yang sudah Ibu susun Bu? Baiklah Bu, jadi permasalahan yang saya alami ini tentunya saya sudah memikirkan juga apa solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya ini tentunya Bu ya. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah mengajak dulu berdiskusi dengan teman-teman Bu. Jadi saya ingin bertanya pada teman-teman bagaimana pandangan mereka terhadap peraturan atau ketetapan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nanti kemudian saya akan meneruskan ini kepada kepala sekolah, di mana nanti kami akan menyampaikan apa
apa yang menjadi beban pikiran kami kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah nanti bisa menjadi jembatan lah terhadap permasalahan kami ini kepada pimpinan perusahaan seperti itu. Iya, memang butuh kolaborasi lah begitu Bu ya. Iya. Nah, kalau seandainya kita bandingkan ini Bu, rencana yang sudah disusun, manakah di antara rencana tadi yang menjadi prioritas Bu ya? Yang menjadi prioritas tentunya saya harus segera ada Bu menemui kepala sekolah dulu ya, sebenarnya seperti itu. Karena apa? Dengan menemui kepala sekolah itu saya bisa menyalurkan aspirasi saya seperti itu Bu. Saya bisa menyampaikan segala kendala yang mungkin terhadap permasalahan-permasalahan ini, sehingga apa yang menjadi beban bagi saya bisa meminta solusinya langsung kepada kepala sekolah seperti itu. Iya, bagus sekali Bu. Berarti ada tahapannya begitu lah. Iya, Bu, ya. Jadi yang pertama kita harus menemui kepala sekolah dulu begitu Bu. Iya. Nah selanjutnya Bu ya, kalau seandainya ini permasalahan yang kita laksanakan, berapa lama kira-kira waktu yang Bu ya butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Saya kira untuk menyelesaikan permasalahan ini mungkin saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu lah Bu ya. Jadi mungkin saya bisa diskusi dengan teman, kemudian bisa menemui kepala sekolah. Jadi membutuhkan waktu juga seperti itu. Iya, memang tidak waktu yang sebentar begitu Bu ya. Kalau seandainya ini saya tanya lagi Bu ya, ukuran keberhasilan dari strategi yang digunakan ini kira-kira apa Bu? Kalau untuk ukuran keberhasilannya tentunya tidak ada lagi tuntutan dari perusahaan mengenai nilai-nilai yang yang menjadi tolak ukur seperti itu keberhasilan seorang guru. Jadi saya mengharapkan bahwa perusahaan nanti mengerti lah bagaimana sebagai tupoksi sebagai seorang guru, bahwa seorang guru itu tentu dia menghadapi siswa yang kita tahu bahwa mereka memiliki karakter kepribadian yang berubah-ubah, mood yang berubah-ubah juga tergantung situasi perasaan mereka belajar, terutama untuk kelas 1 ya Bu ya. Jadi tidak bisa juga kita tetapkan bahwa pelajaran hari ini kamu harus patuh seperti itu, tidak bisa seperti itu Bu ya. Jadi saya ingin para pimpinan perusahaan itu mengerti dengan kondisi seorang guru mengajar itu seperti apa, dan tidak ada lagi tuntutan-tuntutan untuk nilai-nilai yang selalu bagus seperti itu, dan atau tidak ada catatan khusus untuk guru yang mungkin misalnya di kelasnya itu ada nilai yang rendah seperti itu harapan saya Bu. Iya, jadi saya bisa menangkap bahwa ukuran keberhasilan ini para pimpinan mungkin di tempat Ibu bekerja tidak lagi memandang bahwa angka itu adalah suatu tolak ukur keberhasilan begitu sekali. Nah, selanjutnya Bu ya, seandainya kita buat skala ini dari angka 1 sampai angka 10, di angka berapakah permasalahan Ibu ini berada sekarang? Kalau menurut saya jika diskalakan mungkin saya sekarang berada di posisi yang sangat rendah Bu. Saya merasa sekarang berada di posisi yang kelima lah. Oh begitu. 5 begitu Bu ya. Artinya masih butuh banyak usaha begitu supaya nanti tidak lagi menemukan masalah yang sama, supaya bisa keluar dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Iya benar sekali. Nah ya, selanjutnya Bu, kalau seandainya Ibu diminta begitu Bu, coba sebutkan di angka berapa harapan Ibu setelah ini, skala yang Ibu harapkan. Saya mengharapkan bahwa setelah proses coaching ini berlangsung, saya mengharapkan tentunya sebagai seorang guru ya Bu, saya mengharapkan di posisi yang sempurna ya Bu, yang paling sempurna yaitu 10. Iya. Karena saya ingin menjadi guru yang terbaik di depan anak murid saya. Apabila saya sudah mendapatkan kenyamanan, kemudian saya tentunya kalau sudah nyaman bekerja di suatu tempat itu, saya sangat jujur sekali Bu, saya sangat mencintai pekerjaan saya ya Bu ya. Jadi tentunya saya ingin ada dukungan dari perusahaan seperti itu pada saya. Apabila saya sudah merasa nyaman di sini, saya pun memiliki perasaan yang bahagia setiap hari menghadapi anak didik saya seperti itu Bu, sehingga tersalurkanlah apa yang
menjadi ilmu yang sudah kita miliki selama ini, tidak ada lagi beban, tidak ada lagi batas-batasannya, tidak ada lagi yang mengganggu seperti itu terhadap anak murid. Iya, bisa saya pahami Bu. Memang mulia sekali begitu Bu ya harapan dari Bu ya. Nah semoga nanti para pimpinan tersebut paham begitu Bu ya dengan apa yang ingin Ibu sampaikan. Nah selanjutnya mengenai pelaksanaan rencana ini Bu, kira-kira kapan akan dilaksanakan rencananya Bu? Rencana saya akan laksanakan tentunya besok akan langsung saya laksanakan. Saya akan coba langsung menemui kepala sekolah seperti itu. Artinya lebih cepat lebih baik begitu Bu ya, sederhana. Nah selanjutnya Bu ya, kalau seandainya saya bertanya mengenai dukungan ini Bu, saya yakin dari segi masalah yang Ibu hadapi memang butuh banyak dukungan begitu Bu. Kalau boleh tahu dukungan siapa saja yang Ibu harapkan begitu? Untuk dukungan tentunya yang pertama saya butuh dukungan dari para rekan sejawat saya Bu ya, yang mungkin karena kami di sini sama-sama sebagai seorang karyawan yang memiliki permasalahan yang sama, jadi mungkin saya butuh support dan dukungan dari teman-teman semua, kemudian juga dukungan dari kepala sekolah tentunya yang mungkin bisa menyampaikan atau menyalurkan aspirasi kami para guru ini kepada para pimpinan seperti itu. Iya, tepat sekali menurut saya Bu. Memang sepertinya kalau Bu Bia sendiri yang menjalankan strategi ini agak ragu begitu Bu, karena apa, memang butuh kolaborasi yang kuat, karena yang dihadapi bukan lagi teman sejawat begitu Bu, pimpinan yang memang berada di atas begitu Bu ya. Baiklah Bu Bia, dari segala rencana yang sudah Ibu susun, saya sudah mendengar tadi sangat banyak begitu Bu ya. Artinya Ibu sudah mencoba merancang sendiri apa solusi dari permasalahan Ibu ini. Nah yang ingin saya tanyakan Bu Bia terkait tindak lanjut begitu Bu Bia. Kira-kira kalau seandainya ini berjalan, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan nantinya? Mengenai tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha untuk tetap menjadi guru yang terbaik tentunya ya Bu ya. Jadi selama proses pembelajaran itu saya akan menerapkan refleksi pembelajaran kepada siswa saya, sehingga saya menjadi tahu nih sejauh mana ukuran keberhasilan saya dalam mengajar, sejauh mana juga anak-anak ini merasa paham dia dengan apa yang sudah saya berikan seperti itu Bu. Mungkin demikian Bu. Iya, memang benar sekali Bu. Setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas memang butuh refleksi begitu Bu, biar kita tahu apa yang sudah berjalan, apa yang perlu ditinggalkan untuk di pertemuan berikutnya begitu Bu ya. Nah dari sepanjang pembicaraan kita begitu Bu, dari awal sampai sekarang, kira-kira masih ada yang Ibu rasa mengganjal di hatinya begitu Bu? Saya rasa semuanya sudah saya curahkan kepada Bu Sinta ya, jadi apa yang menjadi beban pikiran saya, apa yang menjadi unek-unek saya itu sudah saya sampaikan kepada Bu Sinta. Alhamdulillah Bu Gea ya, artinya permasalahan yang Ibu alami ini tidak jadi berlarut-larut begitu Bu, akhirnya Ibu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah Bu Gea, karena Bu Gea sudah merasa lega, saya pun juga ikut merasa bahagia begitu Bu ya, artinya kita sudah sampai di penghujung. Semoga semua yang sudah direncanakan, semua komitmennya dapat berjalan baik, dapat menjadi suatu yang menjadi kebaikan di kemudian harinya begitu Bu Gea ya. Nah semoga apapun yang Ibu sudah lakukan, sudah Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik, mendapatkan hasil terbaik. Mohon kabari nanti Bu gimana hasilnya Bu ya. Oke, baik Bu. Kalau begitu saya permisi dulu Bu, mau masuk kelas lagi. Oke ya, terima kasih juga Bu atas bimbingannya ya Bu ya. Sudah saya mencarikan solusi dari permasalahan saya. Sukses selalu Bu ya. Terima kasih Bu Sinta. Ya Bu. Ya. Oke, baik Bu Sinta. Jadi saya sudah mengamati proses coaching dan percakapan yang Bu Sinta lakukan dengan si coach tadi. Iya. Nah, mengikuti proses coaching itu sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin mengajukan beberapa hal dulu ya Bu Sinta. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat coaching itu, apa yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan seperti itu? Iya, terima kasih Bu Nala sudah mengikuti kegiatan coaching yang saya lakukan dan bersama coach tadi Bu ya. Untuk menjawab pertanyaan Ibu, yang pertama apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching? Yang saya rasakan saya sudah melakukan beberapa
prinsip coaching gitu Bu. Yang pertama sudah menerapkan prinsip kemitraan. Jadi saya merasa coaching tadi bukan orang lain begitu Bu. Saya mendengarkan apa yang dia sampaikan. Saya menganggap dia sebagai rekan begitu, tidak juga menghakimi apapun pendapatnya begitu Bu Nola. Kemudian saya juga melakukan proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki coach sehingga tanpa sadar begitu Bu Nola, dia sendiri, si coach sendiri yang mengeluarkan solusi dari permasalahan yang dia miliki. Iya betul. Nah sejauh ini juga tadi sebanyak yang Sinta sampaikan belum sesuai juga nih dengan ada beberapa catatan saya seperti ibu juga sudah menerapkan apa namanya alur kita dan juga saya melihat ibu Sinta tadi juga menerapi dengan kehadiran penuh dan juga air wajah yang jernih menghadapi si koci sehingga si kocinya bisa lebih aktif dan kreatif mengeluarkan ide-idenya untuk mengatasi atau mencari solusi dari permasalahan. Iya, oke. Baik Bu. Nah, sekarang dari berdasarkan hasil coaching inilah kompetensi apa lagi kira-kira yang Ibu Sinta kembangkan? Setelah saya melakukan proses coaching tadi Bu, saya sadar ada beberapa keterampilan mungkin yang belum saya kembangkan begitu. Yang pertama mengenai kehadiran penuh. Nah, ini terkait dengan si coach yang terlihat begitu memiliki permasalahan tadi Bu, yang tegang begitu di awal. Seharusnya saya sambut dengan proses stop tadi harusnya Bu. Jadi dengan kegiatan pelaksanaan stop tadi, mungkin si coach akan merasa lebih lega, lebih santai untuk menyampaikan permasalahannya begitu Bu. Oke. Baik, betul sekali Bu Sinta. Jadi bisa dipikirkan lagi seandainya ada coaching lagi yang akan Ibu Sinta lakukan. Iya Bu. Baik Bu, semoga hasil dari coaching Bu Sinta ini membawa manfaat ya bagi si coaching juga bagi kita semuanya lah. Iya, Jadi saya harapkan nanti proses ini bisa lebih baik lagi lah jika ada proses coaching lagi selanjutnya. Terima kasih Bu Sinta. Ya, terima kasih kembali Bu Nola karena sudah meluangkan waktunya ini Bu memberikan arahan kepada saya. Akhirnya saya lebih paham lagi begitu Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Bu Lala, sebentar. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nola? Alhamdulillah baik Bu ya. Alhamdulillah. Dari mana tadi nih Bu? Dari kelas Bu. Dari kelas. Sepertinya Bu Nola penuh nih pikirannya nih, saya lihat. Apakah ada yang disampaikan Bu? Iya Bu Gea, sebenarnya begini, saya ada sedikit masalah nih yang ingin diceritakan sama Bu Gea terkait masalah kerjaan di sekolah inilah Bu Gea. Pekerjaan di sekolah ini begitu ya Bu ya. Jadi tujuan Ibu menemui saya ingin membahas atau mendiskusikan terkait permasalahan yang sedang Ibu alami terkaitnya dengan pekerjaan ya Bu Nola. Iya betul. Oke, baiklah Bu Nola. Kira-kira Bu Nola nih dari proses coaching kita kali ini, tujuan apa yang ingin Bu Nola capai ini setelah proses coaching kita nanti? Apa harapan? Jadi begitu tentunya saya ingin ada solusi lah nanti dari permasalahan yang saya alami ini, karena jujur masalah ini membuat saya tidak fokus lah di sekolah ini untuk belajar atau mengajar sebagai wali kelas seperti itu. Oke, baiklah Bu Nola, semoga dengan proses coaching ini kita laksanakan, kita bisa menemukan solusinya secara bersama-sama ya Bu Nola ya. Iya. Nah, oke, baiklah Bu Nola. Sekarang Ibu bisa ceritakan kepada saya secara terbuka apa yang Bu Nola rasakan, apa yang Bu Nola pikirkan, bisa Bu Nola sampaikan kepada saya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mungkin Bu Nola bisa ceritakan kepada saya hal apa yang melatar belakangi Bu Nola merasa terganggu seperti itu dengan kesibukan di sekolah seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke. Begini Bu, jadi kan saya ini kan sebagai seorang guru nih, udah lama mengajar di sekolah ini kan. Jadi di samping sebagai seorang guru itu setelah dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu saya hanya menjadi guru atau wali kelas. Nah, setelah itu ada suatu masalah sehingga saya ditunjuklah sebagai operator seperti itu. Nah, jadi
udah saya jalani peran sebagai operator atau double job itu Bu ya di udah sekitar 3 tahun lah. Nah jadi sekarang rasanya saya apa ya tidak tidak fokus lagi atau saya merasa tupoksi saya sebagai wali kelas itu kurang maksimal karena double job ini seperti itu. Begitu Bu. Jadi Ibu merasakan bahwa selama 3 tahun ini sudah menjadi operator dapodik seperti itu ya Bu ya. Nah Ibu merasakan bahwa posisi Ibu sebagai double job sekarang ini mungkin melelahkan seperti itu ya Bu ya. Saya ingin tanya lagi, bagaimana perasaan Ibu selama menjalani proses double job yang sudah terbilang cukup lama ini Bu? Kalau awal-awal di awal itu kan memang rasanya dulu biasa-biasa saja karena waktu itu saya masih mengajar di kelas rendah, jadi rasanya tidak terlalu terbebani lah untuk menghadapi atau karena kalau dari kelas rendah itu kan kita butuhnya untuk konsentrasi. Kalau dari segi materi mungkin itu sudah bisa lah ya kan Bu ya. Nah jadi setelah sebenarnya ada bagusnya juga karena lebih banyak juga masukan kepada kita. Nah, jadi sekarang karena saya udah pindah kebetulan di kelas tinggi, jadi saya rasa itu waktu saya kurang lah untuk di pembelajaran di kelas. Yang tidak bisa lagi disambi-sambikan seperti itu Bu ya untuk di kelas tinggi. Oh begitu. Jadi Bu Nola merasakan terbebani seperti itu. Jadi selama ini mungkin kemarin itu Bu Nola berada di kelas rendah seperti itu ya Bu. Jadi tidak terlalu menyita waktu lah untuk kelas rendah itu sebagai operator seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang karena Bu Nola sudah di kelas tinggi nih, Ibu merasakan bahwa terbebani lah sebagai operator itu tidak bisa disambi-sambi seperti itu ya Bu ya. Mungkin Bu Nola bisa ceritakan mungkin hal apa yang menjadi kendala selama Bu Nola mengajar di kelas tinggi dan sebagai operator ini apa yang memberatkan rasanya Bu? Seperti ini Bu, kalau di kelas tinggi itu saya merasa keteteran dalam menyiapkan kayak media pembelajaran lah. Karena saya melihat setelah saya menjalani wali kelas di kelas tinggi ini, memang setiap hari itu kita harus mempersiapkan segala media pembelajarannya, ya kan? Harus disiapkan segala bentuk kegiatannya. Jadi itu tidak bisa secara langsung aja di kelas sampai kelas kita langsung aja tidak sesuai itu karena anak-anaknya itu lebih aktif lah seperti itu kan. Jadi anak kelas tinggi ini tidak bisa dibiarkan tanpa suatu kegiatan. Nah untuk kegiatan itu tentu kita butuh perencanaan. Nah di samping ini juga banyak yang harus saya lakukan untuk jadi sebagai operatornya. Belum lagi data anak yang salah mungkin atau nanti bisa juga anak yang memutasi. Kemudian ada lagi namanya data siswa kelas 6-nya, data ini pokoknya banyak lebih ya. Jadi saya sering tidak tidak konsen lah, tidak full di sebagai wali kelas itu. Sebagai wali kelas, oke Bu. Jadi saya melihat ini bahwa cukup berat sekali yang Ibu rasakan ya. Kalau saya bisa juga merasakan apa yang Ibu rasakan tentunya Bu ya. Jadi menjadi operator dapodik itu bukanlah hal yang mudah dan bukan hal yang ringan seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Nah dari sepanjang permasalahan yang Ibu sebutkan tadi nih Bu, kira-kira Bu menurut Ibu apa sih ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini Bu? Mungkin saya boleh mendapat gambaran nih dari Ibu sendiri. Gini Bu, tentunya saya mengharapkan nanti setelah ini ukuran keberhasilannya adalah nanti solusi atau jalan keluar dari permasalahan ini, yang mana saya udah ada sih rencana untuk memikirkan apa yang akan saya lakukan dan saya berhasil mencarikan ganti lah seperti itu. Oh bagus sekali Bu, berarti sudah ada selama ini sudah ada ancang-ancang Bu ya. Oke, boleh Ibu ceritakan apa mungkin usaha yang akan Ibu lakukan ke depan untuk mungkin untuk mengatasi permasalahan yang mungkin rumit Ibu alami sekarang ini? Rencananya saya ingin mengembalikan lagi jabatan sebagai operator ini kepada yang sebelumnya, yang mana sebelumnya itu adalah TU-nya Bu Gea. Iya. Jadi menurut saya lebih sesuai lah gitu kan, tupoksi dia sebagai TU dan TD memang udah di jalurnya seperti itu. Jadi rencananya saya akan mengembalikan lagi atau mencoba apakah kembali kepada TU-nya. Jadi oke, menurut Bu Nola mungkin kembalikan lagi nih tupoksi awalnya. Kalau Bu Nola sebagai guru fokus aja lah sebagai guru seperti itu ya Bu ya. Kalau operator kita kembalikan lagi kepada TU-nya. Nah ini kan akan dilaksanakan nih Bu Nola ya.
Jadi kira-kira Bu Nola, strategi itu mungkin ingin saya tanyakan, kira-kira ada jangka waktunya nggak nih? Kapan Bu Nola akan menuntaskan permasalahan ini? Baik Bu Gia, kalau dari segi waktunya saya berencana dalam 1 bulan ke depan ini atau paling lama dalam akhir tahun inilah. Iya. Nah itu saya sudah bisa lepas atau sudah tidak menjabat double job lagi seperti itu. Begitu. Adapun strategi yang ingin saya lakukan adalah yang pertama, rencana saya ini mau bercerita dulu sama kepala sekolah. Oke, bagus. Iya, saya ceritakan kendalanya seperti itu kan. Kemudian nanti saya juga memberikan pandangan kepada kepala sekolah bagaimana agar operator ini kita serahkan lagi ke ibu TU-nya. Dan saya janji akan tetap mendampingi gitu. Ya. Jadi bagaimana caranya TU ini mau bersedia, tapi saya tidak lepas tangan langsung. Dan setelah kepada kepala sekolah juga nanti di belakang itu saya juga akan berbicara juga kepada TU. Jadi saya yakinkanlah dia bagaimana dia bisa kembali menyadari bahwa itu memang tugas dia dan bagaimana dia tidak merasa terbebani dan tidak takut atau tidak merasa terlalu berat aja di operator, karena saya juga akan membujuk dia dan ingin tetap mendampingi sampai dia pokoknya bisa bantu seperti itu. Iya, oke. Strateginya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Nola. Jadi ada usaha-usaha yang sudah terpikirkan oleh Bu Nola seperti itu ya. Nah, dari strategi tadi yang sudah Ibu ucapkan tadi, kira-kira mana nih yang akan diprioritaskan nih Bu? Yang pertama mungkin akan Ibu lakukan, mungkin ini yang lebih mendesak rasanya, ini yang harus saya lakukan terlebih dahulu, seperti itu yang Ya, saya terutama harus cerita dulu lah sama kepala sekolah, karena bagaimanapun dia tetap akan menunjuk atau memutuskan segala bentuk kegiatan kita dan peran kita di sekolah ini kan. Jadi saya akan bercerita dulu kepada kepala sekolah. Oke Bu, bercerita dulu kepala sekolah. Iya. Kata Ibu ya. Nah, kira-kira nanti nih Bu, setelah strategi yang sudah Ibu laksanakan ini, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilannya nih Bu? Dari strategi yang Ibu lakukan tadi, apa ukuran keberhasilannya menurut Ibu? Setidaknya yang keberhasilannya atau ukuran keberhasilannya seperti yang pertama dulu tentunya kepala sekolah menerima keluh kesah saya dan juga kepala sekolah bersedia untuk menyampaikan ini kepada TU. Oh begitu. Seperti itu. Oke, berarti temui dulu kepala sekolahnya ya Bu ya, karena bagaimanapun dia merupakan jabatan tertinggi lah di sekolah kita, seperti itu ya Bu ya. Nah, oke, baik Bu. Saya ingin tahu nih dari sekelumit permasalahan yang Ibu alami tadi, kira-kira nih Bu, permasalahan Ibu yang sangat mengganggu mungkin konsentrasi, mengganggu rutinitas kita sehari-hari lah Bu. Perasaan Ibu atau kenyamanan Ibu sekarang ini berada di skala berapa kalau kita skalakan dari 1 sampai 10 ini Bu? Oke Bu Gia, kalau dari saya merasa kenyamanan sebagai tenaga pendidik dan juga tenaga pengajar, saya merasa 5 lah, di skala 5 masih rendah, karena selalu terbebani seperti itu. Iya, cukup rendah sekali sebenarnya Bu, karena untuk skala ini tentu kita bisa memikirkan kita itu berada di posisi berapa seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu merasakan bahwa skala Ibu sekarang ada di posisi kelima. Nah, jadi setelah strategi yang nanti akan Ibu terapkan, kira-kira Ibu ingin berada di skala berapa nih Bu? Keberhasilan kita nanti? Saya ingin rasanya itu di skala 9 lah, maksa 10, tapi saya yakin rasanya bisa sampai skala 9 untuk memecahkan masalah ini ya. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi kira-kira Bu, kapan akan dilaksanakan ini Bu? Rencananya habis selesai ANBK ini kan orang ini ANBK-nya bulan Oktober awal ya. Jadi setelah itu saya langsung cerita kepada ibu kepala sekolah. Oke, setelah ANBK ya, dalam minggu ini kan ANBK kita ya. Oke, luar biasa sekali Bu. Saya melihat adanya semangat dan motivasi yang besar dari Bu Nola sendiri untuk melepaskan segala beban yang Bu rasakan ya Bu Nola ya. Iya. Nah, kira-kira nanti Bu ke depannya dalam melaksanakan berbagai proses strategi penyelesaian masalah Ibu tadi, kira-kira kebutuhan dukungan dari siapa saja nih yang Ibu harapkan Ibu? Kebutuhan dukungan itu seperti dukungan mental ya, misalnya mungkin saya nanti bisa bercerita kepada rekan sejawat saya dia seperti itu. Oke, jadi Ibu merasakan kebutuhan dukungan dari rekan sejawat sangat berarti buat kita seperti itu ya Bu ya.
Nah, jika ini sudah dilaksanakan nih, Bu, nah kira-kira bagaimana nanti tindak lanjutnya ke depan ini, Bu? Tindak lanjutnya saya akan kembali lagi bertanya kepada kepala sekolah dan juga itu kan sudah diceritakan juga nanti kepada TU. Jadi saya kembali lagi berkomunikasi yang baik dengan TU menyangkut ini seperti itu. Jadi tetap akan saya dekati terus, dekati, dampingi dan beri dia pemahaman bahwa ini tidaklah sulit seperti itu. Oke, bagus, Bu. Bisa menjadi bahan evaluasi juga nanti ya, Bu, ya, bahwa apakah yang kita bicarakan ini sudah berhasil atau belum. Jadi kita bisa melihat itu apakah Bu Nola sudah berhasil melakukan menerapkan strategi yang sudah kita perbincangkan tadi seperti itu ya, Bu, ya. Nah, jadi saya rasa nih kita sudah sampai di ujung pembicaraan kita ini. Bagaimana kira-kira, Bu? Apakah Bu Nola sudah menemukan solusinya? Apakah sudah merasa plong nih berbagi cerita dengan saya seperti itu, Bu? Oh, alhamdulillah, Bu, ya. Saya sudah merasa lega lah. Setidaknya saya sudah tersampaikan apa yang menjadi beban pikiran selama ini. Setidaknya saya sudah bercerita seperti ini. Saya makin yakin untuk menerapkan apa sebenarnya yang ingin saya lakukan seperti itu. Alhamdulillah saya sudah lega, Bu. Luar biasa sekali, Bu Nola, ya. Semoga nanti ke depannya Bu Nola bisa menerapkan strategi yang sudah kita bicarakan tadi, bisa menyelesaikan segala permasalahan yang Bu Nola alami, sehingga Bu Nola dalam kesehariannya menjadi seorang guru tidak ada beban lagi yang mengganggu di diri Bu Nola seperti itu ya, Bu Nola, ya. Kita tentunya berharap keberhasilan juga untuk Bu Nola. Iya, begitu. Oke, demikianlah Bu Nola pertemuan kita hari ini, Bu Nola, ya. Semoga apapun yang terjadi ke depannya nanti Bu Nola bisa ceritakan lagi kepada saya seperti itu. Baik, Bu, nanti kalau udah ada perkembangan saya kembali berbagi cerita lagi lah sama Bu Gea, cerita bagusnya yang diharapkan Bu Gea, ya. Baik, Bu Nola. Oke, Bu Nola. Baik, terima kasih Bu Gea Ya, atas waktunya. Terima kasih. Ya. Bu. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nola? Alhamdulillah, cinta saya sehat. Alhamdulillah saya juga, Bu. Cuman ada sedikit ini, Bu, permasalahan yang mengganjal di hati saya, Bu. Makanya saya datang menemui Bu, minta diskusi dari Bu. Apakah Bu Nola sedang kosong hari ini, Bu? Oh iya, betul. Saya sekarang lagi ada di kosong. Kira-kira ini apa ya, Bu? Iya, ini ada permasalahan mengenai target kelulusan siswa semester tahun ini, Bu. Oke, nah begitu. Kira-kira dari proses coaching kita ini apa yang tujuan yang ingin diceritakan saya setelah pertemuan kita ini? Iya, begini, Bu. Jadi tujuan saya hari ini, Bu, saya menemukan siswa di kelas sudah tidak lagi semangat dulu, Bu, ketika belajar. Jadi karena punya target sekolah kita ini meluluskan siswa 100%, saya ada sedikit merasa cemas begitu, Bu. Seandainya nanti siswa-siswa saya yang sudah tidak merasa termotivasi untuk belajar ini menjadi permasalahan begitu, Bu, sehingga mereka nanti tidak lulus. Oh begitu ya, bikin saya kira-kira dari proses coaching kita ini apa tujuan yang ingin diceritakan saya? Iya, Bu Nola, saya tujuannya ke sini adalah ingin mencari solusi lah, Bu, supaya perasaan saya ini tidak merasa terbeban lagi. Iya, Bu. Nah, oke, Bu. Semoga nanti kita mendapatkan solusinya ya. Iya, Bu. Oh iya, dari tadi rasanya saya belum dengar nih apa sih sebenarnya masalah Bu Sinta itu. Coba Bu Sinta bisa nggak ceritakan sama saya? Iya, begini Bu Nola, jadi kebetulan saya mengajar di kelas 6 dengan jumlah murid 18 orang. Nah, di dalam kelas saya menemukan siswa saya sudah mulai terlihat bosan begitu, Bu, mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Saya terkadang bahkan menemukan siswa saya dalam keadaan tertidur begitu, Bu. Jadi saya merasa kalau masalah ini saya biarkan, tentu lama-kelamaan akan berlarut-larut begitu, Bu Nola. Oh iya, begitu. Mungkin banyak ya siswa Bu Sinta yang terlihat begitu lelah kan ya, Bu? Iya, semuanya lelah, Bu. Kayak kurang semangat seperti itulah ya. Iya, Nah, Bu. oke. Nah, kira-kira dalam mengadakan coaching ini menurut Bu Sinta nih, ukuran keberhasilannya itu seperti apa dari pertemuan coaching kita ini, Bu?
untuk ukuran keberhasilan menurut saya Bu Nola, supaya berhasil, keberhasilan yang dimaksud di sini kalau seandainya siswa saya mungkin bisa termotivasi lagi begitu Bu Nola. Jadi nanti tentu imbasnya ke ujian nasional. Nah, kalau mereka termotivasi kembali, saya rasa nanti di ujian akhir nasional mereka juga akan mendapatkan nilai yang bagus dan akhirnya tujuan sekolah pun akan tercapai Bu. Mantap ya Bu ya. Nah, dari yang Bu ceritakan tadi ada beberapa kemungkinan lah ya yang jadi apa. Nah, jadi dari beberapa rencana Ibu Sinta tadi, kira-kira mana nih dulu yang akan Ibu prioritaskan lah terlebih dahulu? Oh iya Bu, untuk yang diprioritaskan karena saya menemukan siswa saya dalam proses belajarnya seperti itu Bu ya. Saya akan introspeksi diri dulu Bu. Jadi saya akan lihat dulu apakah ada metode pembelajaran saya yang monoton begitu Bu. Jadi saya akan terlebih dahulu memperbaiki media pembelajaran, kemudian metode pembelajaran sehingga nanti siswa saya tidak lagi merasa pembelajarannya itu saja begitu Bu. Oke, nah bagus. Kira-kira dari strategi yang akan Ibu lakukan, ada nggak nih jangka waktunya Bu Sinta? Kira-kira berapa lama seperti itu? Nah, apa sih yang menjadi ukuran keberhasilannya nanti dari rencana Ibu? Oh iya Bu. Nah, untuk ukuran waktu saya rasa mungkin butuh waktu yang cukup lama lagi gitu Bu, karena ini terkait motivasi. Iya. Cuman target saya begitu Bu, saya akan melaksanakan rencana saya ini dalam waktu dekat begitu Bu, sehingga nanti di ujian, nah kan kita nggak lama lagi yang akan melaksanakan ujian begitu Bu ya. Jadi hasilnya atau dampak dari solusi yang saya lakukan ini nanti akan terlihat begitu Bu. Oke, baik. Nah, jadi ini dari permasalahan Ibu tadi, ini saya ingin tahu nih Bu, kalau kita ada rating lah ini dari 1 sampai 10 atau skala 1 sampai 10, kira-kira posisi siswa Ibu Sinta sekarang ini berada di skala berapa Bu? Kalau di skala kan Bu Nola ya, saya rasa mungkin yang untuk tahun ini itu siswa saya motivasinya ada di angka 4 lah begitu Bu. Oh, berarti itu harus ditingkatkan lah ya Bu Sinta ya. Iya. Nah, jadi nanti setelah coaching ini kemudian Ibu sudah menyiapkan strategi ya kan. Nah, kira-kira di skala berapa nih nanti akan Ibu harapkan setelah strategi ini Ibu jalankan? Iya, betul. Kalau untuk skala harapan saya mungkin memang yang terbaik lah begitu Bu. Kalau misalnya ditanya keinginan, saya inginnya paling baik 10 lah mungkin Bu. Cuman yang namanya motivasi ya perlahan-lahan begitu. Ya setidaknya mungkin beralih ke angka 8 lah. Oke, saya setuju Bu. Nah, jadi kapan nih kira-kira rencana Bu Sinta nih akan melaksanakan rencana tersebut? Iya, kalau untuk rencana yang tadi, rencana akan saya laksanakan dalam waktu secepatnya lah begitu. Mungkin dalam pertemuan minggu depan begitu. Oke, nah begitu Bu Sinta, dalam pelaksanaan rencana ini itu tentu rasanya kita butuh dukungan anak-anak. Kira-kira dari butuh dukungan dari siapa nih Bu Sinta perlukan lah? Iya. Karena ini masalahnya terkait siswa di sekolah Bu Nola, dan yang paling dekat dengan saya mungkin ya sudah pasti rekan sejawat lah Bu. Jadi dukungan pertama yang saya butuhkan dari rekan sejawat. Nah, dengan mereka lah nanti saya mungkin akan berbagi pendapat, curah pendapat, minta solusi dan segala macam mungkin Bu ya. Kemudian setelah itu saya juga akan menemui kepala sekolah jika dibutuhkan begitu Bu ya. Kemudian terakhir dukungan yang sudah pasti kita butuhkan juga itu dari orang tua begitu Bu Nola. Karena kita tahu yang namanya siswa mungkin waktu mereka pasti lebih banyak di rumah dibandingkan di sekolah begitu Bu Nola. Jadi saya rasa permasalahan ini bukan masalah kita di sekolah saja begitu Bu, terlibat juga orang tuanya di rumah. Jadi butuh dukungan lah ya Bu ya dari berbagai pihak lah seperti itu. Nah oke, nah setelah ini dilaksanakan nih Bu, nah kira-kira bagaimana nih nanti tindak lanjutnya Bu Sinta? Iya. Nah untuk tindak lanjut Bu Nola, mungkin rencana saya nanti setelah kegiatan pembelajaran, di akhir pembelajaran saya akan mengadakan namanya refleksi Bu. Jadi setiap siswa saya akan mintai bagaimana perasaan mereka. Nah saya minta mereka menuangkan di kertas. Nah tujuannya saya supaya tahu apa hal-hal yang perlu saya perbaiki dan apa yang sudah baik dan saya akan tingkatkan di pertemuan berikutnya begitu Bu Nola. Oke baik. Nah, jadi nanti nih sebagai bahan evaluasi juga ya Bu Sinta ya. Apakah yang kita bicarakan sekarang ini sudah
Sinta. Iya. Saya rasa ini kita udah sampai di penghujung lah ya Bu Sinta ya. Iya. Kira Bu Sinta sudah menemukan solusi belum nih? Ya, alhamdulillah Bu Nula berkat berdiskusi dengan Ibu, saya merasa beban yang begitu berat saya tanggung tadi sekarang perlahan sudah mulai berkurang begitu Bu, dan perasaan saya juga sudah semakin lega begitu Bu, berkat bantuan Bu Nula. Oh ya, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga nanti hasilnya sesuai lah ya Bu Sinta Iya, ya, dengan apa yang kita harapkan dan rencanakan dari coaching kita ini. Iya, amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya Bu. Ya baik, nanti juga jangan lupa ya Bu Sinta ya, bagaimana cerita juga sama Iya, saya iya, ya. iya. Jadi saya penasaran juga nih bagaimana nanti kelanjutan dari Iya, iya. permasalahan Bu Sinta. Kemudian semua terselesaikan ya Bu Iya, Sinta. amin. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya pamit dulu Oke, Bu, mau baik, terima belajar kasih dulu Bu Sinta. ya. Semangat ya Bu Sinta.